Perkenalkan, nama saya Rizka Adita, NRP 511310079. Pada final project Tata Kelola Teknologi Informasi ini, saya mengambil judul Analisis Kesenjangan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Penyediaan Layanan pada mahasiswa PIKTI ITS menggunakan framework COBIT 4.1. Saya memilih penyediaan layanan karena menurut saya penyediaan layanan sangatlah penting bagi kita semua, apalagi dalam hal ini PIKTI yang merupakan salah satu tempat di mana orang-orang bisa melakukan pembelajaran mengenai informatika dan komputer terapan. Ini merupakan daftar isi dari laporan yang saya buat, mulai dari abstrak, pendahuluan, latar belakang, maksud dan tujuan, metodologi, tinjauan pustaka, pembahasan dan evaluasi, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Di sini juga terdapat daftar tabel juga yang di bawah akan ditunjukkan nantinya. PIKTI sendiri sudah melakukan berbagai cara untuk menjaga dan juga meningkatkan layanan yang mereka berikan untuk mahasiswanya, mulai dari asisten dosen yang diambil dari mahasiswa teknik informatika, dan juga dosen pengampu atau pengajar yang diambil juga dari dosen informatika. Selain itu juga terdapat teknisi yang siap sedia jika dalam kegiatan belajar mengajar mengalami masalah pada perangkat pendukung pembelajaran. Selain itu, untuk meningkatkan tingkat layanan yang diberikan kepada mahasiswanya, PIKTI telah memperbesar ruangan belajarnya dan juga setelah membangun satu ruangan yang bisa digunakan mahasiswanya untuk melakukan pengerjaan tugas, yaitu lab PIKTI yang ada di lantai 3 Teknik Informatika ITS. Maksud dan tujuan dari final project ini adalah ingin mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang terjadi antara kondisi kekinian dan kondisi yang diharapkan. Maksudnya adalah ingin mengetahui kondisi kekinian dari PIKTI ITS dan juga kondisi yang diharapkan dari PIKTI ITS tentang masalah pelayanan yang diberikan kepada mahasiswanya. Selain itu, untuk mendapatkan saran bagaimana untuk mencapai kondisi yang diharapkan, serta mengimplementasi ilmu-ilmu yang penulis dapat selama 1 semester dalam mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka, pengumpulan data, dan pengolahan dan analisa data. Tinjauan pustaka. Kali ini penulis menggunakan COBIT 4.1. COBIT 4.1 menyajikan informasi untuk mengorganisir, mengukur, dan mengendalikan proses yang spesifik yang untuk setiap proses teknologi informasi terdiri dari input-output, merupakan hubungan antar proses teknologi informasi yang berbeda, roles dan responsibilities dalam bentuk diagram rasi, dan goals and metric, menggambarkan hubungan antar metrik pada level tujuan yang berbeda. Sedikit pengetahuan tentang PIKTI. PIKTI merupakan akademisi di bidang informatika dan komputer di bawah bendera Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi 10 November. Selama 20 tahun, PIKTI selalu konsisten mencetak praktisi komputer handal dalam bidang otomatisasi perkantoran, web, desain, pemrograman smartphone, game, dan jaringan. PIKTI ITS memiliki infrastruktur pembelajaran komputer yang memadai, dididik oleh kalangan akademisi dan praktisi komputer dari Teknik Informatika ITS. Selain itu,
PIKTI juga lebih meluaskan mahasiswanya untuk memilih waktu dan hari perkuliahan. Karena di sini PIKTI memiliki murid yang notabene umum sekali, mulai dari yang lulus SMA hingga kerja. Misi PIKTI ITS. Program PIKTI ITS bertujuan untuk mencetak praktisi komputer dan teknisi yang handal. Lulusan PIKTI ITS diharapkan memiliki keahlian di bidang jaringan komputer, database, desain web, multimedia, dan game. Waktu perkuliahan fleksibel, memberikan kemudahan untuk memilih jam kuliah yang sesuai bagi lulusan SMA, karyawan, maupun mahasiswa perguruan tinggi. Bisnis goal yang digunakan pada final project kali ini ialah bisnis goal keempat dan bisnis goal 6. Bisnis goal 4 adalah improve customer orientation and service. Bisnis goal 6 adalah establish service continuity and availability. Dari kedua bisnis goal itu didapatkan beberapa IT goals. Yang pertama adalah IT goals ketiga, ensure satisfaction of end users with service offering and service level. Kemudian IT goals 23, make sure that IT service are available as required. IT goals 10, ensure mutual satisfaction of third party relationship. Dan IT goals 16, reduce solution and service delivery defect and reward. IT goals 22, ensure minimum business impact in the event of an IT service disruption or change. Dan IT goals yang ke-23, make sure that IT service are available as required. Dari masing-masing IT goals ini dipilihlah dua IT goals, yaitu IT goals ketiga dan IT goals ke-22. Dari kedua IT goals itu didapatkan beberapa IT proses, mulai dari PO8, AI1, DS1, DS2, DS7, DS8, DS10, DS13, PO6, AI6, DS4, dan DS12. Dari masing-masing IT proses itu hanya dipilih dua IT proses, yakni DS1 dan DS12. DS1 merupakan Define and Manage Service Level, dan DS12 Manage the Physical Environment. Di sini sudah terdapat daftar pernyataan dari DS1 dan DS12. Dari level 0 dan level 5, pada DS1 terdapat 14 pernyataan yang nantinya akan diberikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan data aslinya. Di DS12 sendiri terdapat 18 pernyataan. Setelah dilakukan penyebaran responden, kemudian dilakukan perhitungan maturity level. Pada perhitungan maturity levelnya, didapatlah 3 responden yang telah mengisi kedua kelompok pernyataan dari DS1 dan DS12. Didapatlah kondisi as is seperti ini. Responden 1 pada DS1 2,6, DS12 2,7. Responden 2 2,3, DS12 2,4. Responden 3 2,5 dan juga 2,5. Diambil rata-rata, keduanya mendapatkan 2,5. Pada perhitungan maturity ini dilakukan pembulatan. Yang penulis gunakan adalah pembulatan ke bawah. Yang ini digunakanlah pembulatan menjadi 2 dan 2. Untuk kondisi tubinya sendiri, didapatlah 2,4 dan 2,4 dari responden 1, 2,4
2,3 dan 2,4 dari responden 2, 2,4 dan 2,3 dari responden 3, dan mendapatlah rata-rata demikian 2,4 dan 2,4, maka nilai maturity yang setelah dibulatkan adalah 2. Analisis kesenjangannya tidak ada karena dari as is dan to be-nya semuanya sama. Kesimpulan. Pada bab ini berisi kesimpulan yang didasari atas hasil dari bab sebelumnya dan berdasarkan pengalaman penulis dalam mengerjakan laporan ini. Domain yang digunakan adalah DS1 dan juga DS12. Dari masing-masing domain dibuat pernyataan dan kemudian penulis sebar pada 3 orang responden, yang mana adalah karyawan dari PIKTI ITS. Saran untuk final project ini, perbanyak jumlah responden dalam mengisi kuesioner akan mendapat data yang lebih kualitatif. Tidak hanya menyebar kuesioner, namun juga melakukan wawancara atau mencari data-data pendukung lain untuk melakukan final project-nya. Untuk saran PIKTI sendiri, seharusnya diterapkan sistem pembayaran transfer untuk memudah pembayaran dan juga untuk mempermudah orang tua untuk melakukan pembayaran, karena masih banyak orang tua yang sedikit tidak percaya kepada anak-anaknya jika disuruh melakukan pembayaran. Saran yang lain, membuat sistem informasi yang telah terintegrasi untuk memberikan segala informasi kepada mahasiswa, seperti informasi absen, pengumpulan tugas, mengurus transaksi pembayaran, dan lain sebagainya dengan menggunakan teknologi informasi. Dari laporan final project, sekian. Untuk masalah pengerjaan di sendiri, penulis merasa kebingungan karena dilihat dari maturity levelnya. Jika dilihat lebih detail, as is dan to be-nya terdapat penurunan, dan setelah dihitung berulang-ulang kali tetap saja seperti itu. Kemudian untuk pengerjaan yang lainnya, penulis tidak mendapat banyak masalah atau untuk melakukan penyebaran kuesioner dan menanyakan tentang PIKTI-nya sendiri, karena karyawan dari PIKTI ITS sangat ramah untuk menghadapi semacam ini. Sekian presentasi yang telah dilakukan. Mohon maaf jika terdapat salah kata